Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam pemirsa Ebaska TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Kajian Parenting pada malam hari ini. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Budiman. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz Judi sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah saya juga sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Untuk pemirsa Ebaska TV yang sedang menonton tayangan ini, mohon maaf tidak bisa tanya jawab langsung karena kita rekaman dan ditayangkan seperti biasa di malam Kamis gitu. Jadi hari ini kita langsung menyimak saja apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Budiman. Gitu. Baik Ustadz, malam hari ini kita akan membahas terkait Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya sedikit sekali mengetahui tentang sahabat Nabi satu ini. Mungkin pemirsa Ebaska TV juga penasaran dengan kenapa kok yang diangkat temanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sang ayah yang gagah, berani dan pemberani. Oke. Begitu Ustaz, mungkin bisa diawali dulu atau? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ebaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Satu hal yang menjadi prioritas bagi kehidupan kita adalah bahwa setiap kita butuh cermin. Dengan cermin itu kita akan melihat diri kita dan kita akan melihat kekurangan dan kelebihan kita. Oleh karena itu kita pun juga akan bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita sehingga di hari-hari yang akan datang kita, anak-anak kita, generasi kita akan lebih baik. Di antara cermin yang perlu kita tengok selalu adalah bercermin dari kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk kita contoh sejarah hidup mereka dalam semua sisi kehidupan ya, termasuk yang kita sedang perbincangkan ini adalah bagaimana cara mereka mendidik, menumbuh kembangkan, membersamai, mendampingi putra dan putri mereka. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambu-rambu agar kita senantiasa bercermin kepada kehidupan para sahabat ya. Tentunya Rasulullah menjadi yang nomor wahid ya. Tapi kehidupan para sahabat juga pantas untuk kita pakai, kita gunakan untuk bercermin ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengisyaratkan betapa pentingnya generasi sahabat itu dengan sabdanya, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia tentunya dalam pola hidup mereka, konsep hidup mereka adalah generasi para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nah, itu menjadi isyarat dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita ingin bercermin, mengoreksi diri kita, mengembangkan diri kita dalam berbagai macam sisi kehidupan, termasuk dalam mengelola, menumbuh kembangkan, mendampingi putra-putri kita, maka kita bercerminlah dengan kehidupan para sahabat. Satu di antara sahabat yang mungkin saat ini perlu kita kaji bersama ya, kita jadikan contoh dan teladan adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kita sematkan pada beliau adalah sebagai seorang ayah yang gagah dan pemberani ya. Karena memang kalau kita lihat dari perjalanan hidup beliau, memang beliau adalah sosok yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang jenderal, seorang tokoh ya, yang juga bukan hanya dikagumi oleh Rasulullah, tapi juga oleh para musuh-musuh Islam semuanya. Begitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berarti termasuk ke dalam sahabat Nabi awal-awal Ustaz ya? Iya, beliau kalau kita lihat satu sebagai 10 sahabat dijamin masuk surga. Di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, kemudian Zubair bin
bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Jadi ada 10 sahabat yang jamin masuk surga. Oke. Gitu. Nah, kalau melihat dari riwayat hidupnya Ustaz, Ya. cara singkat seperti apa Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu lahir pada tahun 595 Masehi Oke. dan wafat kira-kira tahun 674 Masehi dalam umur 67 tahun ya. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Nah, kalau dinomorkan mungkin nomor ke-7 yang masuk Islam ya. Dari sahabat yang lain. Dan prestasi paling besar beliau adalah beliau memimpin perang pembukaan atau Fathu Al-Madinah Al-Farisiyah, Al-Qadisiyah, perang Qadisiyah namanya. Perang Qadisiyah. Iya, perang Qadisiyah. Itulah makanya sosok beliau adalah sosok yang luar biasa ya gitu. Gitu. Oke. Kemudian Ustaz, untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan dikatakan sebagai ayah yang pemberani, ayah yang hebat. Ini dilihat dari apanya Ustaz? Keberaniannya itu sebagai orang tua. Ya, jadi ternyata beliau itu ya dalam perjalanan hidupnya satu termasuk di saat muda ya. Kalau tidak salah umur 17 tahun beliau. 17 tahun ya. Sesungguhnya beliau itu saat itu anak muda yang hidupnya tercukupi. Kehidupannya tercukupi ya, kalau boleh kita katakan ya pemuda yang stylish juga ya. Jadi antara pemuda-pemuda kota Mekah itu ya. Beliau juga mengikuti tren ya. Kalau sekarang juga begitu ya, gaya anak-anak muda mengikuti tren juga ya. Tren terkini. Kekinian ya. Tapi hobi beliau memang hobi yang sifatnya menguji adrenalin gitu. Jika dari sisi itu tumbuh keberanian. Tantangan-tantangan di dalam dirinya itu tumbuh ya, ingin menyelesaikan tantangan itu. Hobinya memanah, berkuda ya, kemudian juga berburu ya. Jadi kalau kita lihat tipologi anak-anak muda kota Mekah saat itu ya, itu mereka punya 2 hobi ya, 2 hobi. Dan 2 hobi ini kalau lihat, kita lihat ternyata 2 hobi ini saling bertentangan, bertolak belakang. Apa itu? Satu, rata-rata anak-anak muda kota Mekah itu hobinya satu berburu. Nah, kalau kita baca dan kita dalami, berburu ini memang dikategorikan pada tipologi hobi yang menguji adrenalin. Karena harus naik kuda, ya kan? Pernah naik kuda, Ustaz Judi? Pernah Ustaz. Bisa naik kuda dalam kecepatan tinggi. Sulit Ustaz. Jalan pelan-pelan bisa. Ya, itu kan. Coba bayangin kalau kita lihat gampang ya. Tapi praktek, wah itu saya juga pernah dilatih naik kuda. Ternyata 1, 2 masih boyokan belakang. Iya pasti boyokan kalau naik kuda. Iya, dikira gampang kan? Ternyata butuh fleksibilitas badan ya, harus kelenturan dan lain sebagainya. Pelatihannya juga lama ya kan. Belum juga kita berkomunikasi dengan kuda dan lain sebagainya. Banyak lah itu ya. Itu baru naik kudanya. Belum memanahnya. Nah, kan naik kuda dan sambil mana? Sambil mana? Naik kuda sambil pegang tombak, naik kuda dan seterusnya. Sambil pegang tali kan. Berburu kan gitu, nyiapin panah, tali, pedang, tombak dan sebagainya. Itu semuanya hobi yang memacu adrenalin ya. Dan menumbuhkan keberanian ya, kesatria gitu ya, penuh tantangan yang gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sa'ad di saat beliau muda, dan itu terbentuk ya, tercipta di dalam dirinya. Sekalipun beliau adalah tergolong anak-anak muda yang kecukupan lah gitu. Tapi ternyata pengembangan dirinya cukup bagus gitu ya, sangat bagus sekali. Dan itu membentuk kedepannya gitu. Jadi itu kenapa saat nanti menjadi sosok ayah yang tadi gagah pemberani gitu. Dari backgroundnya ketika muda memang sudah menjadi ayah yang penyuka tantangan, menyukai tantangan. Betul. Maka artinya nanti kalau
ayah bunda sekalian, pemirsa Baska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak-anak yang tipologi seperti itu, ya kita bisa belajar dengan itu. Ya kan? Jadi tidak perlu di cut off ya, kemudian dilarang, tapi yang penting adalah diarahkan. Gitu. Mengarahkan anak laki-laki menjadi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas gimana saat di tengah kondisi yang sekarang di mana banyak tahu lah Ustaz ya, anak laki-laki yang terlalu manja lah atau bertulang lunak mungkin atau yang lainnya. Ya, sebetulnya bukannya laki-laki kalau sekarang ya. Sekarang kalau secara umum mereka menamakan dengan strawberry ya. Oke, generasi strawberry gitu ya. Generasi strawberry. Ya gitu. Jadi yang perempuan juga kalau mereka tidak berada di lingkungan yang bagus, yang punya kedisiplinan, yang tidak ada pembinaan karakter yang kuat, dia juga sama saja, gitu ya, sama saja. Karena di sini lagi-lagi adalah faktor lingkungan. Lingkungan gitu ya. Lingkungan yang membentuk itu. Kalau sendirian nggak bisa. Coba Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah dia sendirian? Tidak. Punya teman-teman. Dia ngegeng. Ngegengnya yang seperti apa? Itu yang jadi masalah kan di situ ya. Ngegengnya seperti apa? Ngegengnya adalah ngegeng yang menumbuh kembangkan bakat ya, keterampilan pada diri sendiri, life skill ya. Pada diri sendiri gitu ya. Berarti memang lingkungan sangat mempengaruhi. Iya, betul ya gitu. Kalau mau jadi anak laki-laki yang tangguh ya taruh di tempat-tempat yang sesuai. Iya. Oke, selanjutnya untuk keistimewaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini seperti apa, Ustadz? Oke, jadi kalau kita lihat sejarah hidup beliau, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah ta'ala, yang pertama seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam, kalau dikategorikan sebagai mungkin yang ketujuh ya dari sahabat-sahabat yang lain ya. Tapi yang namanya beliau itu ya, beliau itu ada kisah yang lebih panjang ya. Rasulullah kan mengatur ya bagaimana di awal-awal masa pertumbuhan dakwah agar semua sahabatnya bisa selamat ya. Artinya kan masih dalam jumlah sedikit ya. 7, artinya dalam menyampaikan dakwah harus disampaikan dengan segala macam pertimbangan ya. Tapi beda dengan saat ini, memang sosoknya memang beda ya. Saat itu begitu agresif ya, bersemangat ya, karena dia seakan-akan seperti mendapatkan air di padang oase yang begitu luas ya. Kan seperti orang dahaga minum air, wah seger sekali, fresh jadi. Jadi semangatnya menggebu-gebu dia. Ya, tapi tetap diredam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak tetap menyembunyikan keislamannya, sebagaimana juga sahabat-sahabat yang lain. Kemudian keistimewaan yang 2, ini ada beberapa keistimewaan, saya sebutkan satu persatu ya, biar kita semuanya paham. Dan keistimewaan ini justru yang membentuk karakter Sa'ad dan juga nanti akan membentuk bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendidik anak-anaknya. Nah, yang kedua, termasuk ke dalam 10 sahabat yang jamin surga. Tadi juga di depan saya sebutkan bahwa ada 10 sahabat yang jamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, beliau itu dijuluki singa yang menyembunyikan kukunya. Singa yang menyembunyikan kuku. Makanya tadi Rasulullah kan mengatakan, meredam. Kamu jangan tergesa-gesa ya. Ya, tahan dulu. Ya. Ada saatnya nanti untuk menumpahkan ya segala kegeramanmu gitu ya. Itu beliau dijuluki seperti itu ya. Maka oleh karena itu ketika beliau melakukan perang Qadisiyah ya, beliau jadi jenderalnya, pemimpinnya ya, komandannya ya. Dan beliau begitu semangat memimpin pasukan sehingga terbukalah kota Persia gitu. Bahkan bukan hanya Persia ya, bukan hanya Persia, tapi belahan atas dari Persia. Kalau Persia sekarang Iran ya, semuanya Persia, bukannya Iran, Irak dan juga Syria itu juga atas tangan beliau. Keahlian beliau di dalam memimpin militer ya gitu. Jadi kalau dulu dianggap sebagai Persia adalah
Iran, Irak, Syria itu semua. Itu Persia, negeri Persia ya. Kemudian yang selanjutnya, beliau adalah seorang yang memang dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi pemanah ulung ya. Nah, maka beliau disupport oleh Rasulullah. Bahkan ketika beliau berada di medan perang, di perang Uhud ya, Rasulullah itu sampai membisikkan kepada telinga Sa'ad, wahai Sa'ad, lepaskanlah anak panahmu dan ayah dan ibu saya menjadi jaminanmu. Nah, itu kalau di dalam bahasa orang Arab, kalau sudah menjaminkan ayah dan ibunya, itu pertanda serius sekali ya. Dukungan yang totalitas terhadap seseorang gitu ya. Sehingga memang tidak ada satupun musuh Islam yang dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali tumbang. Nah, jadi memang saking jagonya. Jago memanah ya. Kalau kita lihat kan orang-orang sekarang kan, saya juga senang melihat archery itu ya. Nah, kalau memanah itu kalau tidak ahli nggak bisa itu. Ya, nggak bisa tepat. Nggak bisa tepat ya. Sekalipun jaraknya 10 meter, ditembak yang bukan ahli, dia meleset ke kiri atau ke kanan ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah ahli 100 meter pun bisa kena ya. Nah, itulah saat ya punya keistimewaan sendiri di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau ternyata punya satu keistimewaan yang luar biasa. Apa itu? Doanya sangat makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau lantunkan dari doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan ada suatu peristiwa ya, suatu saat ada orang yang ya, ini ada lagi. Rasulullah pernah mendoakan saat ya terkait dengan dua hal tadi. Ya, satu memanah, satu doa. Doa Rasulullah apa? Rasulullah mendoakan, ya Allah, ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah setiap doa-doanya. Nah, ini kan hadiah dari Rasulullah ya. Hadiah doa untuk saat. Dan ternyata benar ya. Tangan beliau memanah itu tepat, dan lisan beliau ketika berdoa juga tepat ya. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini ada kisah ya. Suatu ketika ada orang yang menghina dan memaki-maki Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian saat itu menghampirinya dan mengatakan, tolong kamu jangan ulangi kata-kata itu menghina sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Tapi orang tersebut nekat ya. Nekat tetap memaki-maki ya beliau ya. Dan bahkan beliau itu merendahkan, orang tersebut itu merendahkan saat, kamu memang siapa? Apa kamu seorang nabi? Gak mungkin doa kamu dikabulkan. Peduli amat saya dengan kamu. Gitu. Sudah setelah itu kemudian saat tak lama setelah itu kemudian berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika orang ini menurut ilmumu ya Allah adalah orang yang salah dalam bertindak, dalam berucap dengan menghina baginda Ali radhiyallahu anhu, maka hukumlah dia ya. Sudah selesai. Tak lama setelah itu ternyata ada onta liar. Entah datangnya dari mana, tiba-tiba datang, kemudian dia datang seakan-akan mencari seorang. Jadi nggak peduli orang yang ada di depannya, dia lari aja terus. Lari ya. Jadi nggak nengok kanan kiri. Dilewati semua orang yang ada di sampingnya ya. Kalau nggak ada tujuan, pasti dia akan sepak kanan, sepak kiri gitu ya. Itu pernah lihat orang di sepak onta? Belum pernah Ustaz. Ketemu onta belum pernah Ustaz. Ya, saya pernah lihat di YouTube. Kalau ketemu juga sering saya. Ya, waktu ya berjalan ke sana ya, melakukan ibadah. Kalau di sepak onta itu bisa hancur dia orang ya. Sakit. Itu kan kaki onta yang bagian ujung itu kan tebel ya, besar itu ya. Tebel sekali sepak tuh bisa. Nah, onta liar ini berlarian, terus masuk
ke pasar kemudian melewati semua orang, seakan-akan dia memang mencari orang yang menghina tadi. Langsung. Begitu ketemu dengan orang yang menghina, dia ditendang oleh onta itu. Bukan hanya ditendang, dihampiri dan diinjak-injak oleh onta itu sampai mati dia. Mati. Subhanallah. Artinya doa saat ini memang luar biasa ya. Doa yang dikabulkan di sisi Allah. Kemudian yang keenam, beliau adalah seorang sahabat yang memiliki hati yang bersih, tidak pernah dendam ya, tidak punya kebencian kepada siapapun, sehingga beliau memang layak disebut sebagai calon penghuni surga ya. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah ya, begitu ya. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW pernah ya menyebutkan ya dengan kata-kata apa? Kata-kata kiasan ya. Tidak langsung jelas gitu ya. Rasulullah menyebutkan, wahai sahabatku, nanti akan lewat di tengah-tengah kalian salah seorang penduduk surga. Tidak lama begitu lewatlah saat. Ya. Lewatlah saat di hadapan mereka. Dan itulah penduduk surga ya, yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pada melihat melotot, wah, soal ini penduduk surga ya. Gitu, hadir di tengah-tengah kita ya. Kemudian yang ke-7 ya. Beliau adalah seorang yang mempunyai keimanan yang sangat kuat ya. Teguh dalam prinsipnya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa beliau memang anak yang sangat disayang oleh ayah dan ibunya. Sehingga segala fasilitas juga diberikan ya. Ya tadi ya, anak-anak muda yang ya tajir gitu ya. Uangnya banyak ya, kaya gitu ya. Nah, beliau sangat sayang sekali kepada orang tuanya juga sangat sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika umur 17 tahun, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu memutuskan untuk masuk Islam. Ini ada cerita agak panjang. Saya ceritakan sekilas bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu saat mencari Sa'ad. Ya, cari Sa'ad, kemudian dibisikin, Sa'ad kamu dicari. Dicari siapa? Dicari seseorang yang ingin berbicara dengan serius dengan kamu. Di mana? Di belakang lembah sana. Di bawah pohon sana ya. Jadi dia menangkap bahwa informasi Abu Bakar ini serius ya. Nah, gak mungkin kalau nggak serius, mungkin dia ngajak bicara di pasar ya kan, di warung kopi gitu kan apa ya. Nah, ternyata enggak. Di belakang lembah sana ada seorang yang menunggu kamu. Ternyata dibawalah saat itu oleh Abu Bakar dan dihadirkan di sana. Siapa yang menunggu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beberapa saat yang sebelumnya saat itu pernah dan sering ya bergaul dengan Rasulullah, mendengar bagaimana Rasulullah berdakwah, para sahabat dan lain sebagainya. Secara sembunyi-sembunyi tapi dia. Tapi belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Nah, saat ini itu tadi diajak oleh Abu Bakar untuk bertemu dengan Rasulullah. Begitu bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai Sa'ad, ini saatnya saya akan menyampaikan kepada kamu ya, bahwa ada hidayah yang harus engkau terima demi kebaikan dunia dan akhiratmu, keselamatanmu dunia dan akhiratmu. Hidayah yang saya bawa, bahwa saya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan saya diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Ternyata saat itu langsung menjawab tanpa keraguan, ya, saya terima dan saya percaya bahwa engkau seorang nabi dan rasul. Langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Keislaman saat itu disembunyikan. Tapi ya namanya orang itu ya, namanya orang kadang karena di Mekah juga banyak orang, akhirnya ada melihat suatu saat bergaul dengan siapa, akhirnya disimpulkan sendiri pasti saat masuk Islam. Nah gitu. Sampailah berita itu kepada ibunya, orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya yang begitu sayang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian memanggil Sa'ad dan menyampaikan kekecewaannya yang luar biasa. Wahai Sa'ad, engkau adalah buah hatiku. Tega-teganya engkau meninggalkan. Siapa yang meninggalkan ibu ya? Engkau meninggalkan agama nenek moyang ya. Gitu. Kembalilah Sa'ad.
Mana saat yang dulu kembali ya. Nah, tapi beliau sampaikan dengan lemah lembut, wahai ibu, hidayah sudah masuk ke dalam hatiku, tidak bisa dicabut kembali. Ya, saya tidak bisa meninggalkan agama ini. Ya, saya tetap bersama dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Oh, ibunya tetap kecewa, menangis ya. Akhirnya ibunya mengancam, kalau begitu wahai Sa'ad, mulai hari ini saya tidak akan makan dan minum sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang. Nah, Ya. Sa'ad menghadapinya dengan tenang, kemudian baik ibu, silahkan saja ya. Yeah. Akhirnya ternyata benar ibu yang nggak makan seharian, sampai nggak makan beneran. Iya, nggak makan beneran. Kemudian saat mendekat dan merayunya, wahai ibuku yang tercinta, tolong makanlah ya. Ini kebutuhanmu, kebutuhan tubuhmu harus makan biar nggak sakit. Yeah. Nah, tapi nggak mau. Kecuali kamu kembali kepada. Ditinggal lagi. Hari berikutnya juga begitu. Ibunya tidak mau makan. Hari ketiga ditengok lagi, ibunya dirayu-rayu tetap tidak mau makan. Ya. Nah, sampai saat-saat mau rayu-rayu, Bujui gitu, tetap saja tidak mau makan, kecuali dengan syarat dia kembali kepada agama nenek moyang. Disitulah kemudian saat berpikir, baik, kalau begitu saya akan keluarkan jurus terakhir. Oh, ada jurus juga. Ya, jurus terakhir. Kemudian dia mendekat kepada telinga ibunya. Ya, ibunya sudah dalam keadaan lemas ya, tidak berdaya lagi ya, tidak ada kekuatannya karena udah nggak makan berhari-hari ya. Yeah. Akhirnya disampaikan, wahai ibu, saya mencintai ibu dengan sepenuh hati. Tapi seandainya ibu mempunyai 1000 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, ya, ibu ingin saya meninggalkan agama ini, maka saya tidak akan tinggalkan. Nah, ini apa? Menunjukkan keteguhan prinsip sangat. Ya. Akhirnya ditinggalkanlah ibunya. Ya, dia pergi. Ternyata ceritanya bagaimana? Ibunya akhirnya merasa putus asa. Percuma. Wah, sia-sia saja. Ya. Sia-sia saja. Rencana saya untuk penaklukan saat itu ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena prinsipnya kuat sekali. Ya. Begitu dia sudah berpegang pada prinsip agama, yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap pegang itu ya, tetap dipegang itu ya. Kemudian selanjutnya saat juga punya keistimewaan ketika perang Qadisiyah, beliau memimpin sekitar 30.000 mujahid pasukan ya. Dan hampir-hampir saja bukannya Persia itu, ya tadi saya sampaikan Persia itu Irak, Syria ya. Semua yang pasukan yang beliau pimpin itu selalu menang dan selalu berhasil. Gitu ya. Tidak ada satupun pasukan di bawah kepemimpinan beliau kecuali berhasil taklukan kota tersebut ya. Inilah kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi ini jadi cermin kan? Ya, ini bisa jadi contoh ya. Keteguhannya dalam sikap ya, dalam prinsip, juga keberaniannya, kegagahannya dan sebagainya. Begitu. Dari sini kita udah bisa lihat saat ini orang yang luar biasa, cocok dijadikan teladan ya Ustaz. Iya. Oke. Kemudian masuk ke dalam materi kita terkait parenting Ustaz. Di sini kan dijelaskan sang ayah yang gagah dan pemberani. Bagaimana sih peran Sa'ad ketika menjadi seorang ayah dalam keluarga, Ustaz? Ya. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok ayah Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya, kalau di dalam Islam itu disebut dengan al-ubuwah ya. Al-ubuwah. Al-ubuwah itu sosok kebapaan ya. Oke. Sosok hadirnya ayah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, ini memang harus kuat di tengah-tengah keluarga. Kalau di dalam keluarga itu kan ada dua poros ya. Satu al-ubuwah, yang satu al-umuwah. Ayah dan ibu. Ya. Nah, tidak boleh antara keduanya, yang satu fatherless, kedua motherless ya. Oh iya.
Ya, keduanya harus kuat. Harus ada. Dan porsinya masing-masing harus dipahami. Nah, yang kita perbincangan sekarang adalah sebagai seorang father, ya. Ya, ayah. Ya, father man. Ya, seorang ayah. Seorang ayah tidak boleh dilemahkan posisinya, ya, pengaruhnya, kedudukannya, ya, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarkan dia sebagai seorang komandan, sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang laki-laki, dengan sifat-sifatnya, kelelakiannya, kejantananannya, karena itulah yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. Dan biarkan juga seorang ibu sebagai seorang ibu umuah dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, ya, berdiri sebagai seorang ibu, ya. Ketika seorang ayah ini mengambil suatu kebijakan, ya dia kebijakannya seperti seorang komandan. Harus manut semua. Harus manut semua, tapi tentunya kalau di dalam Islam tentunya dengan bil hikmah, ya, dengan ada beberapa cara kita singkat, ya. Bagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendidik anak-anak beliau. Ya, saya spilkan cerita sebentar dikit, ya. Boleh. Nah, jadi saat ini sesungguhnya memiliki beberapa anak, ya. Beberapa anak, ya. Nah, tapi di awal-awal dulu ada kisah disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Ya, sakit keras, ya. La yurja shifa'uhu, ya, yang kemungkinan secara pertimbangan manusiawi medis, ya, kayak ramari gitu. Sepertinya angka harapan hidup harapan hidupnya tipis, ya, gitu. Sepertinya. Maka Rasulullah datang, dan saat pun merasa saya sakit udah keras, wahai Rasulullah, gimana ini, ya. Ketika Rasulullah datang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengeluh, "Hai Rasulullah, saya punya harta banyak. Dan saya hanya punya satu anak perempuan. Izinkan saya, wahai Rasulullah, dengan harta ini untuk bersedekah. Dan saya akan sedekahkan seluruh harta saya." Semuanya? Mayoritas lah, gitu, ya. Mayoritas, oke. Mayoritas. Saya akan sisakan sedikit untuk anak perempuan saya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, jangan. Nah, terus terjadilah tawar-menawar. Terus bagaimana Rasulullah? Bagaimana kalau saya sedekahkan sepertiga? Rasulullah sampai mengatakan, as-sulusu katsir. Sepertiga pun itu sudah banyak. Artinya berarti kalau beliau ingin wasiat, ya, untuk dipakai hartanya untuk bla 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 semuanya, ya. Nah, sebetulnya lebih sedikit dari sepertiga malah lebih baik, gitu loh. Lebih sedikit dari sepertiga keseluruhan hartanya. Seperenam mungkin, ya, atau berapa. Itu lebih baik, ya. Karena Rasulullah mengatakan sepertiga itu sudah banyak, gitu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah saya masih hidup nanti, ya Rasulullah? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Sa'ad. Beliau tidak menjawab iya atau tidak. Tidak menjawab, iya kamu masih hidup enggak. Beliau memberikan suatu ilustrasi. Wahai Sa'ad, seandainya, ya, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan ketercukupan, ya, mereka itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kekurangan dan mereka meminta-minta pada manusia. Tujuannya itu saja. Ya, sebetulnya ada isyarat, ya. Isyaratnya kalau saya sendiri membaca, kayaknya Rasul memberikan harapan. Anak kamu itu nanti akan banyak. Anak kamu akan cuma satu, gitu loh. Dan kamu akan sembuh nanti, gitu. Tapi kan tetap saja Rasulullah menggantungkan kepada Allah, ya. Kamu kayaknya akan sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar, ya. Setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata lahir putra-putranya yang lain. Ya, semuanya tambah. Yang tadi yang satu akhirnya tambah jadi, kalau dalam riwayat ada 6 anak ternyata. Lahir lagi yang satu perempuan, sisanya laki-laki semuanya ternyata. Dan semuanya itu jadi para perawi-perawi hadis yang
handal yang banyak ya hadisnya. Nah itulah. Nah, jadi disitulah kemudian ya kita mengaca bahwa sangat itu mewarisi karakternya kepada anak-anak beliau ya. Di antara yang bisa kita simpulkan dari dari cara bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendidik anaknya, yang pertama adalah at-ta'lim bil af'al qabla al-aqwal. Nah, apa saat itu? Mengajarkan kepada anak-anak dengan action sebelum mengajarkan dengan orasi. Tindakan dulu dicontohkan. Ya. Jadi aplikasi sebelum orasi. Gitu. Oh ya, aplikasi. Praktek dulu ya Ustaz ya. Sebelum, ya, dipraktekkan dulu sebelum menyampaikan dengan verbal kata-kata ya gitu. Ya karena semua udah praktekkan sama saat ya. Ya. Dicontohkan di dalam perjalanan hidupnya bagaimana anak-anak yang melihat ayahnya berangkat perang ya kan. Dengan penuh semangat kembali lagi ya. Nah, itu. Jadi praktek terlebih dahulu agar dilihat oleh anak-anaknya sebelum menyampaikan dengan orasi atau verbal ya, dengan kata. Dan memang beliau sosok yang pemberani, sosok yang zuhud, sosok yang mulia, hatinya mulia, dermawan, sosok yang secara interaksi duniawi juga tidak tamak gitu ya. Dan itu dilihat semuanya, nilai-nilai tersebut oleh anak-anak beliau di dalam keluarganya. Sosok dermawan yang suka memberi juga. Tadi kan dikisahkan beliau ingin sedekahkan semuanya dikasihkan. Gitu. Dan faktanya memang di dalam kehidupan sehari-hari suka memberi ya, dermawan. Bersedekah ya. Oke. Itu satu. Pemirsa Ibas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa memang beliau menanamkan dan mengokohkan akidah dan tauhid terlebih dahulu. Akidah dan tauhid. Ya, dikokohkan, dikuatkan terhadap kehidupan anak-anak beliau. Ya. Dan beliau juga tampilkan di dalam kehidupan sehari-hari beliau dengan kesabaran yang begitu kuat ya. Menghadapi segala cobaan, segala rintangan ya, tantangan di dalam kehidupan beliau. Tentunya apa yang beliau alami ketika beliau berhadapan dengan ibunya dulu diceritakan kepada anak-anaknya. Ini loh dulu ayah. Ya, ayah dulu ini ketika ibumu dalam keadaan musyrik ya, meminta saya untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, bahkan sampai demo dengan mogok makan berhari-hari, tidak saya turuti gitu ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan akidah. Dan disitulah akhirnya turun ayat Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam hal akidah ya, tauhid ya, tidak perlu menaati siapapun ya, tapi dalam interaksi sosial tetap baik gitu ya. Sekalipun itu ibunya dalam keadaan musyrik, ibunya tetap harus diperlakukan tetap ibunya. Nah, jadi itu yang ditanamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Anak-anak kita sekarang juga begitu ya semestinya ya. Akidah kan dibawa kemana-mana ya. Tauhid. Masa akidah hanya kuat di masjid saja? Ketika di rumah saja. Di rumah saja. Kalau begitu ya nggak usah kemana-mana gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nah, akidah itu jadi baju kita, dari hiasan kita ya, ke pasar ya, ke mall, ke bahkan terbang ke luar negeri dimanapun, kalau akidah kuat nggak akan terpengaruh kan. Tadi itu yang jadi catatan. Kemudian yang ketiga adalah al-hirsu 'ala sholati wad du'a ya. Beliau mencontohkan juga kedisiplinan di dalam salat, ibadah ya pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam berdoa. Ya. Tadi dalam doa sudah saya contohkan tadi. Betapa beliau menjadi sosok sahabat yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu juga diceritakan kepada anaknya ya enggak? Anakku. Ayah tidak tahu. Ini anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu. Tapi ayah bisa membaca bahwa Allah akan memberikan pengkabulan doa jika hambanya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas berdoa.
Berdoalah selalu, jangan bosan-bosan, pasti Allah akan kabulkan. Nah itu kan contoh ya. Iya. Contoh kita pun juga sebagai orang tua juga begitu ya. Gak boleh bosan berdoa ya dalam kondisi dan situasi apapun ya gitu ya. Disiplin sholat juga jelas ya. Oh, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa hadir dalam sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah ala syaja'ah wal karamah ya. Pendidikan kesatriaan dan kemuliaan ya. Nah, kesatriaan yang beliau contohkan juga sebagai komandan di medan perang ya. Seorang jenderal yang begitu gagah berani ya. Yang memimpin pasukan dan tidak pernah takut terhadap musuhnya. Dan juga praktek kesatriaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ditularkan pada anaknya. Anakku, kamu harus bisa naik kuda. Kamu harus bisa memanah ya gitu. Dicontohkan. Ya. Ayo kita manah, ayo kita naik kuda, ayo kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kan real semuanya ya. Real semuanya. Ya. Jadi itu pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas hadir di tengah-tengah keluarga sebagai sosok yang gagah berani, yang langsung mencontohkan, mempraktekkan, mengaplikasikan di kalangan kehidupan keluarganya sendiri begitu. Jadi kalau bisa saya tangkap berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih ke menjadi teladan bagi keluarganya Ustaz ya. Iya. Langsung contoh, tidak perlu banyak babi bu, tidak perlu banyak nasihat, langsung dicontohkan, ini loh ayah tuh kayak gitu. Iya, gitu. Oke, luar biasa sekali dari cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ini Ustaz. Mungkin untuk kesimpulannya Ustaz dari penyampaian podcast parenting pada malam hari ini seperti apa Ustaz? Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qudwah al-hasanah ini akan menjadi kunci di dalam kehidupan berkeluarga, terutama yang dicontohkan oleh orang tua. Orang tua. Ya, kalau di sini tokohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi siapapun kita dalam kehidupan keluarga, apa seorang ibu, seorang ayah, tetap akan menjadi cermin bagi anak-anaknya ya. Contoh itu tidak boleh pupus ya. Tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh ngambekan gitu ya. Ya boleh, harus terus menerus ya. Kalau itu menjadi karakter berarti kan dipertahankan ya. Kan kadang orang tua ada yang aduh capek saya udah contohin baca Quran sana nggak mau juga ya. Kalau gitu saya nggak bisa baca Quran kan jadi masalah gitu ya. Jadi harus Quran itu juga harus jadi bagian dari kehidupan kita, seorang ayah, seorang ibu. Sholat juga demikian. Saya udah capek-capek nyontin sholat, anak saya nggak rajin sholat ya. Terus gimana coba? Apakah berhenti contohin ya? Kan gitu. Kan jadi error dua-duanya gitu. Dan lain sebagainya. Artinya qudwah hasanah itu harus qawiyah, harus sabita, harus kokoh, harus kuat ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah, ketika berdiri sebagai sosok seorang ayah, seorang ibu ya nggak boleh melemah ya di dalam memberikan contoh ya. Dimanapun anak itu hadir dari misalkan mohon maaf ya mungkin pulang ke rumah dari pondok ya, nah, kemudian di rumah ternyata kebiasaannya berubah dari anak itu yang tadinya di pondok rajin jadi nggak rajin ya. Nah, kemudian orang tua merasa sudah mencontohi tapi tidak dicontohi juga ya. Kemudian orang tua yang ngambek dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya tetap saja sebagai orang tua memberikan contoh. Sebagai qudwah hasanah. Ya jangan gara-gara anak itu kemudian nggak jadi malas ya. Jadi malas malah jadi ikut-ikutan gitu ya. Begitu saya kira. Wallah alam besar. Insyaallah luar biasa sekali dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil contohnya, bahwasannya untuk menjadi orang tua, terutama ayah di sini figurnya, kita harus bisa menjadi contoh menjadi contoh di keluarga kita, menjadi kepala keluarga yang baik, yang punya prinsip, yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman di keluarga, dan
yang baik-baik pokoknya seperti itu. Ya. Oke, mungkin untuk podcast parenting pada malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Budiman sudah berbagi sama-sama. kisah yang luar biasa. Ya. Semoga kita bisa menjadi ayah-ayah yang hebat. Amin, yang amin. luar biasa seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Amin. tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.